Dalang penjegal Anies terkuak, ternyata orang istana dan para Islamofobia. Kehadiran Anies mulai goyahkan istana. Terungkap kelompok pengganggu Anies, pendukung pemerintah hingga kelompok Islamofobia. Mengutip dari demokrasi.id, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Firman Nur mengatakan banyak gangguan yang terjadi sebelum Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres. Menurut Firman, banyak kalangan menyebut gangguan kepada Anies itu datang dari istana, pendukung pemerintahan saat ini hingga kelompok Islamofobia. Kendati demikian, ia melihat gangguan tersebut datang dari kesadaran demokratik masyarakat Indonesia yang belum menyeluruh dan kuat. Dosen FISIP Universitas Indonesia itu berkaca pada negara dengan demokrasi yang kuat, sosok potensial pemimpin seharusnya tak perlu mendapatkan gangguan seperti yang terjadi pada Anies. Orang berbeda pendapat itu biasa. Semakin tangguh pertarungan itu semakin dinikmati sebagai bentuk pengejawantahan adanya komitmen bersama untuk membangun kebaikan bagi bangsa dan negara, ujar Firman dalam diskusi Indonesia Leaders Talk. Gangguan yang terjadi pada Anies dan partai politik pendukungnya mengingatkannya pada buku How Democracy Died. Mengutip buku tersebut, demokrasi mati kalau perbedaan dianggap sebagai momok dan bencana. Menurutnya, demokrasi juga akan semakin lemah jika mereka yang berkuasa menggunakan seluruh perangkatnya untuk membunuh kalangan yang berseberangan. Ia berharap hal tersebut tak terjadi di Indonesia dengan menganggap perbedaan dipandang sebagai bagian demokrasi yang harus dipelihara. Ini sebetulnya akar dari mengapa gangguan-gangguan itu demikian besar, demikian terasa, kadang juga demikian kekanak-kanakan. Karena memang kesadaran demokrasi yang belum kuat atau lemah di Indonesia saat ini yang sayangnya tidak hanya di level masyarakat tapi juga di level elit, ujar Firman. Menurutnya, tantangan akan dihadapi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS yang sudah menyatakan dukungan kepada Anies. Mereka akan menghadapi suatu kelompok yang mengupayakan terbangunnya sistem politik pasca reformasi. Firman mengatakan inti dari sistem politik pasca reformasi adalah post-demokrasi yang terindikasi dari semakin turunnya indeks demokrasi. Budaya politiknya permisif atau terbuka terhadap keinginan kekuasaan yang seakan menjadikan perangkat pemerintahan sebagai alat menjegal lawan politiknya. Inilah tantangan yang dihadapi oleh koalisi perubahan saat ini, karena sedang tumbuh dan juga kalau menang pun kekuatan yang sedang tumbuh ini tidak segera diredam, ini akan menjadi pekerjaan rumah, ujar Firman. Sementara itu, Waketum Golkar Erwin Aksa sebut sosok ini yang usulkan perjanjian Anies Sandi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala atau JK mengusulkan agar Anies Baswedan dan Sandiaga Uno membuat perjanjian terkait pembagian kerja ketika menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu. Erwin mengatakan JK mengusulkan ada perjanjian tersebut karena JK sudah membuat perjanjian serupa saat berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada masa pemerintahan periode 2004-2009. Jadi waktu itu Pak SBY kerja apa, Pak JK kerja apa, sama. Pak JK juga mengatakan bikin saja perjanjian sama seperti waktu saya dengan Pak SBY 2004, presidennya Pak SBY, Pak JK Wapres. Pak JK sendiri yang menasehati, kata Erwin dalam video wawancara di akun YouTube Akbar Faisal Ansensore. Erwin telah mempersilahkan Kompas.com untuk mengutip pernyataannya di acara wawancara tersebut. Dalam wawancara tersebut, Erwin juga mengungkapkan bahwa ada perjanjian terkait utang piutang antara Anies dan Sandiaga. Erwin menyebutkan Sandiaga memberikan utang kepada Anies untuk memenuhi kebutuhan logistik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Erwin sendiri merupakan salah satu sosok yang masuk dalam barisan pendukung pasangan Anies Sandiaga pada 2017 lalu. Kira-kira begitu, karena yang mempunyai likuiditas Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies karena waktu itu kan putaran pertama kan namanya juga lagi tertati-tati juga kan waktu itu, kata Erwin. Nilainya berapa ya? 50 miliar rupiah barangkali, ujar pria berlatar belakang sebagai pengusaha itu. Ia mengaku ikut menyusun perjanjian tersebut bersama pengacaranya Sandiaga, yakni Rizkiana. Saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu, ikut melihat, ikut.
ya saya lihat tanda tangannya ada di situ. Ya buat juga itu lawyernya Pak Sandi, namanya Pak Arifin, kata Erwin. Sebelumnya, Sandiaga juga sempat mengungkap adanya perjanjian antara dirinya, Anies, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Akan tetapi, dia yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu enggan membeberkan isi perjanjian tersebut. Saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon, dan setahu saya sekarang perjanjian juga dipegang oleh Pak Dasko, kata Sandiaga. Jadi nanti mungkin Pak Dasko atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan, karena itu juga menyangkut ada sisi Pak Prabowo dan Pak Anies, ujar Sandiaga. Dasko mengaku perjanjian itu berbeda di tangannya, tetapi ia tidak mau mengungkap isi perjanjian tersebut karena bukan konsumsi publik. Nanti di kesempatan lain dijelaskan, ya lihat perkembangan lah nanti. Apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana, ujar Dasko. Tetapi isinya apa? Ya kita nggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Jadi kalau yang mau bertanya-tanya ya boleh. Nanti masuk Gerindra dulu tapi timbul dia. Anies disebut sudah lunasi utang. Sementara itu Sudirman Said yang ketika itu juga masuk dalam tim sukses Anies Baswedan mengakui bahwa ada kesempatan Anies Sandi soal beban biaya kampanye. Ketika itu Anies memang tak memiliki modal yang kuat untuk bertarung pada Pilkada 2017. Saya tidak mendengar ada perjanjian Prabowo Anies soal Pilpres. Yang ada perjanjian soal berbagai beban biaya Pilkada dengan Pak Sandi itu saya tahu, ucap Sudirman. Namun beban biaya itu dianggap tuntas lantaran keduanya akhirnya meraih kemenangan. Di sisi lain, Sudirman mengaku tak tahu menahu soal perjanjian Anies dengan Prabowo yang sebelumnya santer diberitakan juga terjadi kesepakatan di tahun 2017. Dia menyebut Anies memang sempat ditawari Prabowo menjadi cawapres pada 2019, namun Anies memilih tetap menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.